Arab Saudi telah mentransfer 30,8 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah ke rekening Kementerian Keuangan Otoritas Palestina. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada. Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu Barat, seperti yang saya katakan. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa? Kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum muslimin juga tercerai-berai. Kita hanya bisa berdoa, doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Arab Saudi telah mentransfer 30,8 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah ke rekening Kementerian Keuangan Otoritas Palestina sebagai bagian dari bantuan keuangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk anggaran keuangan Palestina. Duta Besar Arab Saudi untuk Liga Arab, Syekh Ahmad Al-Qahtani mengatakan bahwa bantuan dana yang ditransfer tersebut merupakan bagian dari iuran bulanan dari pemerintah Arab Saudi untuk mendukung anggaran keuangan Palestina untuk periode bulan April sampai Juli 2017. Syekh Ahmad Al-Qahtani menegaskan bahwa Arab Saudi telah berkomitmen untuk mendukung dan membantu biaya anggaran otoritas Palestina sebesar 7,7 juta US dollar atau setara 100 miliar rupiah setiap bulannya. Syekh Ahmad menegaskan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung perjuangan Palestina di segala bidang, khususnya politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Sementara itu, di musim haji tahun ini, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud juga mengundang 1.000 warga Palestina dan menanggung seluruh biaya perjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Ini adalah tahun yang ke-9 secara berturut-turut Arab Saudi menanggung biaya haji 1.000 warga Palestina. Keputusan Raja Salman berasal dari kepeduliannya akan perjuangan rakyat Palestina. Arab Saudi telah berusaha dalam segala situasi agar rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka. Ini adalah bukti dukungan dan bantuan Arab Saudi kepada rakyat Palestina di segala bidang. Dalam sebuah pernyataan yang pernah dirilis United Nations Relief and Work Agency, lembaga kemanusiaan milik PBB yang mengurusi para pengungsi Palestina, merilis negara-negara dengan donasi terbanyak untuk Palestina. Dalam daftar tersebut, Arab Saudi menjadi negara Islam terbesar yang menyumbang dana bantuan untuk Palestina. Kemudian disusul Kuwait dan Uni Emirat Arab. Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Hah? Sekarang, antum pergi haji umrah aman tidak? Aman kan? Aman tak? Ingin tak aman tak? Ingin tak aman? Ya? Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang? Tapi harganya mahal. Ya, Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada. Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu Barat, diacak-acak nanti. Nah tentu baru nanti ngomel-ngomel, nggak aman lagi pergi haji dan umrah sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tuan-tuan, kita tidak ahlinya. Jadi intinya ikhwan, bukan masalah tidak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa? Kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum muslimin juga tercerai-berai. Kita hanya bisa berdoa, doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Kapan hancurnya Allah alam? Kapan hari kiamat Allah alam? Ada yang bilang sekarang hari kiamat, kita bilang Allah alam. Kita nggak tahu ya. Yang jelas orang Yahudi juga pada ketakutan. Saya sempat baca pernyataan tokoh-tokoh mereka, baik dalam Israel maupun tokoh Yahudi di luar Israel. Ini sudah dekade yang ke-8, 80, 5 tahun lagi. Ini bahaya. Makanya Benyamin Netanyahu mau bombardir, harus habis, harus menang untuk membuktikan bahwa itu khurafat. Mereka ketakutan karena tidak ada kerajaan mereka yang bisa bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya kerajaan apa? Sulaiman. Makanya dia ingin benar-benar tamak untuk menguasai Palestina karena ini mereka diambang kehancuran menurut khurafat mereka. Tetapi biasanya kalau sudah kezaliman tingkat tinggi, biasanya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa. Adapun kalau urusan perang itu bukan urusan kita ya. Saya bilang ini urusan besar ya.
Saya tidak mampu untuk mikirin hal tersebut. Masing-masing negara punya maslahat, punya pertimbangan. Dan kita jangan bilang orang Arab dari dulu tidak pernah bantu mereka. Cuma kadang mereka menang, seringnya kalah. Dan sudah kalah lebih parah. Ya. Perang Arab lawan Israel sudah berulang-ulang. Kalah, menang, kalah juga parah. Ya. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa? Kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum muslimin juga tercerai-berai. Ya. Kita hanya bisa berdoa, doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Kita hanya berharap semoga negara-negara Arab bersatu suatu saat untuk menyerang lagi. Dakwah semampu.